Nama lainnya diferensial. Definisi, misalkan F memetakan X ke Y atau ditulis Y sama dengan Fx, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Maka turunan fungsi F terhadap X ditulis F aksen X sama dengan limit Fx tambah H dikurang Fx per H untuk H mendekati 0. Contoh 1, Fx sama dengan X pangkat 3 kurang 4 pada X sama dengan 3. Maka, F aksen X sama dengan limit Fx tambah H dikurang Fx per H untuk H mendekati 0. Sehingga menjadi limit X tambah H dalam kurung pangkat 3 dikurang 4 dikurang buka kurung X pangkat 3 kurang 4 tutup kurung per H untuk H mendekati 0. Ini diperoleh dari Fx-nya sama dengan X pangkat 3 kurang 4. Maka, F X ditambah H itu sama dengan, X tambah H itu kita substitusi ke fungsi Fx-nya menggantikan nilai X. Sehingga Fx tambah H itu sama dengan X ditambah H pangkat 3, karena di sini kita punya X pangkat 3. X-nya sudah diganti menjadi X tambah H. Maka X pangkat 3 menjadi X tambah H dalam kurung pangkat 3 dikurang 4. Sesuai dengan bentuk fungsi Fx-nya, yaitu X pangkat 3 kurang 4. Sama ya. Di sini Fx tambah H-nya adalah X tambah H pangkat 3 dikurang 4. Kemudian dikurang lagi dengan Fx. Maka dikurang X pangkat 3 kurang 4, karena Fx-nya di awal ada X pangkat 3 kurang 4. Setiap penulisan fungsi Fx-nya itu harus dikurungin, karena nanti akan berpengaruh dengan tanda operasi yang ada di depannya. Maka hasilnya menjadi X tambah H pangkat 3 itu dijabarkan menjadi, ini artinya X ditambah H dikali X ditambah H dikali X ditambah H sebanyak 3 kali, karena dia pangkat 3. Hasilnya, setelah dikali, hasilnya menjadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H pangkat 2 ditambah H pangkat 3. Kemudian kurang 4. Ini dikali ke dalam, negatif kali positif menjadi negatif X pangkat 3, negatif kali negatif 4 menjadi positif 4 per H. Kalau kita perhatikan di sini ada yang berpangkat sama, yaitu X pangkat 3, di sini positif. Di sini kita temukan X pangkat 3, tapi bertanda negatif. Maka ini akan habis. Ini juga habis. Selanjutnya, di sini ada minus 4, kemudian di sini ada positif 4. Dan ini pun akan bernilai habis. Yang tinggal adalah 3X pangkat 2, 3X pangkat 2H, ditambah 3X H pangkat 2, ditambah H pangkat 3 per H. Di sini kita perhatikan seluruh variabel di pembilang sama-sama memiliki H. Maka ini bisa kita keluarkan. H, buka kurung. Di sini 3X pangkat 2H, sudah keluar H-nya. Maka yang tinggal adalah 3X pangkat 2. Lalu ditambah. Di sini kita punya 3X H pangkat 2. Sudah keluar H-nya 1, maka yang tinggal adalah 3X H. Di sini ditambah H pangkat 3, sudah keluar H-nya 1, maka menjadi ditambah H pangkat 2 dalam kurung. Per H. Ini semua per H. Karena di atas operasi kali, di bawah H, di atas ada H, maka ini bisa habis. Sehingga hasilnya menjadi limit
3x pangkat 2 ditambah 3xh ditambah h pangkat 2 untuk h mendekati 0. Nah, langkah selanjutnya seperti materi sebelumnya, yaitu dengan cara substitusi. Kita gantikan setiap h yang ada di dalam fungsinya dengan 0. Maka hasilnya adalah, ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah, di soal diminta pada x sama dengan 3. Maka x-nya kita ganti 3. 3 kali 3 pangkat 2 hasilnya adalah 27. Contoh kedua, fx sama dengan x kurang 2. Maka f aksen x sama dengan limit fx tambah h dikurang fx per h untuk h mendekati 0. Hasilnya, limit x tambah h kurang 2 dikurang buka kurung x kurang 2 tutup kurung per h. Nah, ini dari mana? Fungsi fx-nya adalah x kurang 2. Maka di sini, kalau kita cari f, x ditambah h, maka x tambah h akan kita gantikan dengan x yang ada pada fungsi fx. Jadi setiap x yang ada pada fungsi fx kita gantikan dengan x tambah h. Di sini ada x, akan menjadi x ditambah h. Kemudian x dikurang 2, maka menjadi x tambah h dikurang 2. Itulah nilai fx ditambah h. Sama ya. Nah, dikurang fx. Fx tadi adalah x kurang 2. Nah, jangan lupa tanda kurungnya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi bentuknya. X tambah h dikurang 2 dikurang. Nah, negatif kali positif x hasilnya negatif x. Negatif kali negatif 2 hasilnya positif 2 per h. Nah, kita lihat ada yang sama, yaitu x. Di sini positif, di sini negatif, habis. Lalu di sini minus 2. Kemudian di sini positif 2. Maka habis. Maka yang tinggal adalah h untuk pembilang dan penyebutnya h. Limit h per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 1 karena h dibagi h hasilnya 1. Limit 1 untuk h mendekati 0. Hasilnya adalah 1. Jadi setiap limit dari sebuah konstanta hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Lanjut. Sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, pada materi ini turunan kita hanya membahas turunan fungsi aljabar. Jika u dan v adalah fungsi dari x. Jika u dan v adalah fungsi dari x, maka turunan dan fungsinya adalah, nah, untuk yang pertama sifatnya fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali a, x pangkat n kurang 1. Jadi ax pangkat n itu turunannya adalah n pangkatnya langsung pindah ke depan koefisiennya dikali dengan koefisiennya n dikali a, x, lalu n-nya dikurang 1. Jadi setiap turunan pangkatnya itu selalu dikurang 1. Selalu dikurang 1. Pangkatnya pindah ke depan, kemudian pangkatnya jangan lupa dikurangkan 1. Sifat kedua, fx sama dengan u plus minus v. Maka f aksen x sama dengan u aksen plus minus v aksen. Jadi kalau bentuknya u plus minus v, maka turunannya adalah masing-masing dari si u diturunkan dan si v-nya pun diturunkan. Dan operasinya sesuai dengan operasi di awal. Sifat ketiga, fx sama dengan u kali v. Maka f aksen x-nya sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Sifat keempat, fx sama dengan u per v. F aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Sifat kelima, fx sama dengan u vw. Maka f aksen x sama dengan u aksen vw ditambah u v aksen w ditambah u vw aksen. Jadi, kalau dia ada 3 fungsinya, maka 3 fungsinya dikalikan, maka turunannya adalah turunan pertama, u dulu diturunkan, lalu dikalikan dengan vw, lalu
dijumlah dengan V aksennya. Baru yang bagian ketiganya si W-nya diturunkan. Sifat keenam, fx sama dengan ux dalam kurung pangkat n. Maka f aksen x-nya sama dengan n, pangkatnya tadi langsung pindah ke depan, n dikali fungsi awalnya ux pangkat n kurang 1 dikali u aksen x-nya. Jadi turunkan lagi fungsinya. Baik, kita ke contoh. Contoh 1. Fx sama dengan 2x kuadrat. Maka dari sini kita tentukan f aksen x-nya itu sama dengan, nah pangkatnya adalah 2, koefisiennya 2. Maka pangkatnya sesuai dengan sifat yang pertama, ini menjadi n dikali a, x pangkat n kurang 1. Pangkatnya langsung pindah ke depan, berarti ini semula kita punya 2x pangkat 2. Nah, pangkat 2 yang ini kita pindah ke depan. 2 dikali. Nah, pangkatnya yang tadi 2 kita kurangkan dengan 1 karena itu sudah merupakan syarat dari turunan. Maka hasilnya menjadi 2 kali 2, 4x. 2 kurang 1, 1. Maka 4x pangkat 1 atau 4x. Karena pangkat 1 tidak pernah ditulis. 4x. Nah, contoh kedua, fx sama dengan 2x pangkat minus 2. Fx sama dengan 2x pangkat minus 2. Kita di sini f aksen x-nya sama dengan, nah semula kita punya 2x pangkat minus 2. Nah, minus 2-nya kita pindah ke depan. Minus 2 dikali 2x pangkat minus 2. Minus 2-nya pangkatnya dikurang 1. Maka hasilnya minus 2 kali 2 minus 4x pangkat minus 2 kurang 1 itu minus 3. Nah, dalam perpangkatan tidak boleh pangkatnya negatif. Maka ini harus kita ubah supaya pangkatnya positif. Caranya kita turunkan ke bawah. Maka ini menjadi minus 4 per x pangkat 3. Contoh ketiga, fx sama dengan 2x pangkat setengah. Maka ini f aksen x-nya sama dengan, semula kita punya 2x pangkat setengah. Nah, pangkatnya setengah kita pindahkan ke depan. Setengah dikali 2x pangkat setengah, pangkatnya setengah kita kurangkan dengan 1. Maka ini menjadi setengah kali 2 adalah 1. Tidak perlu kita tulis, x setengah dikurang 1. Ini penyebutnya 2. Maka 1 bisa kita ubah menjadi 2 per 2. Berarti setengah dikurang 2 per 2 adalah min setengah. Nah, ingat lagi, pangkat tidak boleh negatif. Maka kita turunkan ke bawah menjadi 1 per x pangkat setengah. Nah, ini x pangkat setengah bisa kita ubah lagi menjadi, biar enak dilihat, 1 per akar x. Jadi jawabannya adalah 1 per akar x. Nah, contoh 4, f aksen x, semula kita punya 2 akar x. Nah, ini kan kita tidak tahu pangkatnya berapa, jadi dia harus diubah ke bilangan berpangkat. Kalau akar x itu sama dengan 2x pangkat setengah. Jadi, yang 3 dan 4 itu sama ya. Sama. Maka jawaban nomor 4 adalah ini juga, 1 per akar x, karena bentuknya sama. Nomor 5, fx sama dengan 2 per x pangkat minus 3. Nah, ini pangkatnya negatif. Ini punya pecahan. Jadi dia harus kita naikkan ke atas. Maka fx-nya harus kita ubah dulu menjadi 2 dikali x pangkat. Nah, ini di bawah dia pangkat negatif, kalau kita naikkan ke atas menjadi positif. Maka di sini bisa kita tentukan f aksen x-nya sama dengan, semula kita punya 2x pangkat 3. Pangkatnya 3 kita pindahkan ke depan, lalu 3-nya
kita kurang dengan 1. Maka F aksen X-nya itu sama dengan 3 kali 2, 6. X pangkat 3 kurang 1, 2. Jadi ini hasilnya. 6X pangkat 2. Kemudian, contoh 6, satu lagi contoh mengenai sifat yang ke-6. Misalkan, fx-nya itu sama dengan, fx-nya itu sama dengan 3x pangkat 2, misalkan adalah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Nah, misalkan ini. Misalkan fx-nya adalah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3. Nah, cara turunannya kita gunakan sifat yang ke-6. Kita pindahkan pangkatnya ke depan, 3 dikali x pangkat 2 pangkat x pangkat 2 ditambah x, dalam kurung 3, nah pangkatnya tetap dikurang 1 sesuai dengan ketentuan dari turunan. Nah, lalu ini dikali dengan turunannya yang ada di dalam kurung, fungsi yang ada di dalam kurung. X pangkat 2. X pangkat 2 turunannya adalah 2x. Nah, turunan dari x adalah 1. Berarti 2x ditambah 1. Jangan lupa dikurungin. Maka ini sama dengan 3 dikali x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 kurang 1, 2 dikali 2x tambah 1. Atau biar lebih enak lagi bentuknya menjadi 3-nya ini langsung kita kali ke sini. 3 kali 2x tambah 1 dikali x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Atau sama dengan 6x ditambah 3 dikali x pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Mau dijabarkan lagi yang pangkat 2-nya pun boleh. Tapi sampai sini pun sudah benar. Nah, sebagai tugas di rumah, tugas pemahaman di rumah, kerjakan soal berikut ini. Nomor 1, A dan B. Nomor 2, A, B, C, D, dan E.